Suaranya orang. Ini Waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Abu dan Umu ya yang sudah menyempatkan untuk dapat hadir Google Meeting ini tepat waktu. Sebagai mungkin kami untuk memastikan para peserta yang lain ini agar dapat bergabung juga gitu, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Mungkin kami butuh waktu sekitar 3 menit lagi, Mu Abu, izin untuk tepat ya di 3 menit itu. Baik, sebagai kasih untuk Umu dan Abu untuk mendukung ketertiban ya dan kelancaran dari acara ini, mohon memastikan untuk menonaktifkan ya mikrofonnya ataupun di mute mikrofonnya supaya pemateri kami pada hari ini tidak terdistract ya, tidak terganggu oleh suara-suara yang dapat mengganggu kelancaran dari sosialisasi ini. Baik, terima kasih Umu Abu atas kerjasamanya. Saat ini masih ada 47 ya. Mungkin sedikit lagi kami tunggu. Presentasi apa yang
Maaf, Pak Ustadz, kayaknya sudah lewat 2 menit ya Iya, baik, dari Umu. acara yang Iya, seharusnya kita sudah mulai ya. baik. Ya, baik, Terima baik. kasih. Mohon maaf ya, Umu, atas keterlambatan. Baik, kami mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ihim. Ya, suaranya mohon maaf, Umu Abu, boleh di-mute dulu untuk kelancaran acara ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya atas partisipasinya, menyempatkan waktu untuk dapat menghadiri sosialisasi ini. Insya Allah pada hari ini, oh ya sebelumnya perkenalkan saya MC ya, pembawa acara di sosialisasi kali ini. Saya dengan Arfian ya, selaku juga panitia atau PPDB Madinatul Quran. Ya. Sebelumnya kami sampaikan ya agenda dari sosialisasi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan Umu Abu. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rofi, yakni Kepala PPDB Madinatul Quran. Dan kemudian yang ketiga nanti kami persilahkan untuk Umu dan Abu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya, yakni dengan raise hand ya, nanti ada tombol raise hand di sini, nanti mohon diklik, nanti akan kami persilahkan untuk bertanya. Ataupun nanti bisa juga menyampaikan di kolom komentar, kolom pesan yang ada di Google Meeting ini. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup dan doa. Nah, demi kelancaran acara, sekali lagi kami himbau kepada Umu dan Abu ya, mohon kerjasamanya untuk dapat memastikan mikrofonnya agar tetap mute ya atau nonaktif. Nah, kemudian nanti pertanyaan ya bisa disampaikan di akhir tanpa memotong ya dari atau penyampaian materi dari Ustadz yang akan menyampaikan. Terima kasih Umu Abu atas kerjasamanya. Izin saya share screen ya untuk memulai. Baik. Ya, kepada Ustadz Abdul Rofi kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya memastikan dulu apakah suara saya jelas? Jelas suara? Ada sedikit Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya pada malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu bertatap muka walaupun dengan menggunakan Zoom Meet ya Bapak Ibu. Tapi pertemuan ini walaupun tidak pertemuan secara langsung di perkumpulan yang bukan lewat daring gitu ya, tapi mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib yang pertama yang kami hormati para mudir markas ya. Di sini alhamdulillah ada Mudir Markas MQ1 Ustadz Gofar Hafidhahullah Ta'ala yang hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian ada Mudir Markas MQ3 atau SMP SMA Akhwat yaitu Ustadzah Ummu Saleh yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati juga para waka dari setiap area yang insya Allah pada hari ini juga hadir untuk menyimak
ataupun nantinya menjawab kalau ada pertanyaan terkait hal-hal yang lebih spesifik mengenai area masing-masing. Karena di sini gabung nih Bapak Ibu ya, masih semua, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang ikhwan, ada yang akhwat, seperti itu. Tapi kemudian yang selanjutnya yang kami muliakan dan yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir bergabung di sosialisasi persiapan mondok ya, kalau secara singkatnya. Tapi di sini kita lebih lebih dalam lagi, yaitu sinergi mewujudkan generasi Qur'ani, membangun kesepahaman menuju kedatangan santri baru 2026. Karena tentu ya perlu ada sinergi walaupun kita belum berada di pondok pesantren. Ini masih menuju untuk masuk ke pondok pesantren. Tentu sinergi itu harus kita bangun dari sekarang, karena tentu memondokkan ataupun memasukkan ananda-ananda kita ke pondok pesantren itu bukan seperti kita memindahkan barang gitu ya. Memindahkan barang dari rumah misalkan ke mana, keluar gitu, mindahin selesai, nggak pindah-pindah, nggak berubah-ubah. Tetapi memondokkan anak di pesantren tentu tidak seperti itu. Perlu ada sinergi antara orang tua yang harus dibangun dengan pihak pondok supaya proses pembentukan karakter anak-anak ataupun apa yang diharapkan oleh orang tua bisa terwujud. Karena yang namanya pendidikan itu kan proses ya, tidak bisa langsung yang penting masuk pondok, keluar dari pondok langsung jadi ustadz ataupun jadi apa. Tentu tidak seperti itu. Ada proses yang harus kita jaga. Nah, untuk menjaga proses itu ya tentunya ada kerjasama antara wali santri dengan pondok pesantren yang intens ya, dimulai dari persiapan sampai nanti pelaksanaannya di pondok pesantren, seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk mempersingkat waktu, karena pertemuan ini kurang lebih kita agendakan 1 jam, tidak lama, karena lebih ke fokus terhadap persiapan untuk mondok. Baik, mungkin bisa dilanjutkan, Ustaz Arfian, slide-nya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembahasan tadi pembukaan sudah ya oleh Ustaz Arfian selaku CSPPDB dan selaku moderator untuk pada pertemuan malam hari ini. Kemudian prakata dari tim barusan dari saya sendiri, dan untuk penyampaian pembahasan terkait persiapan juga saya pribadi. Kemudian ada timeline nanti yang akan saya sampaikan, timeline persiapan menuju kedatangan santri. Kemudian ada berkas-berkas yang perlu dilengkapi, ya, kemudian ada perlengkapan santri, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibawa dari rumah, ya, apa yang memang sudah ada di pondok gitu ya, tidak perlu dibawa dari rumah, misalkan apalagi yang dari luar pulau gitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian apa saja barang-barang perlengkapan yang tidak boleh dibawa ke pondok gitu ya, nanti juga akan disampaikan. Kemudian ada terkait tentang biaya-biaya yang mungkin atau akan muncul ya selama di pondok pesantren. Kemudian ada informasi terkait tentang rute, kemudian ada terkait tentang penginapan-penginapan yang istilahnya dekat dengan pondok pesantren. Karena kita juga ada beberapa wali santri yang mungkin dari luar pulau ya, yang mungkin ketika kedatangan nanti perlu ada penginapan sebelum nyampe di pondok pesantren, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian terkait tentang timeline persiapan kedatangan santri ya. Timeline kedatangan santri ini dimulai dari kemarin itu kita ada dimasukkan di grup wali santri ya. Tapi ini masih grup secara umum ya, belum per area ya. Ini masih grup secara umum, yaitu gabung antara SMP, SMA, ikhwan, dan akhwat. Yaitu kemarin di bulan April oleh Ustaz Arfian sudah dibuatkan grupnya untuk memudahkan komunikasi tim CSPPDB dengan para wali santri. Yang nanti insya Allah grup itu akan dipecah lagi sesuai dengan area. Ada area SMP ikhwan, ada area SMP akhwat, dan juga SMA, kemudian ada area SMA ikhwan. Nanti akan dipecah menjadi tiga grup kembali. Seperti itu informasinya.
Kemudian yang kedua yaitu pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Zoom meet dengan panitia PPDB yaitu tanggal 2 Mei 2026 yang alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga tentu kita memiliki arahan yang berharap Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan di situ ada melengkapi berkas-berkas yang dipinta ya. Harapannya batas terakhir 30 Juni, harapannya 30 Juni semua berkas sudah lengkap karena nanti di awal Juni ataupun di minggu-minggu awal Juli kita akan ada waktunya kedatangan. Kemudian ini sebagai mengingatkan saja bahwa persiapan perlengkapan yang akan dibawa ke pondok ya dari bulan Mei. Ya karena kenapa dari bulan Mei dan Zoom Meet ini kami lakukan di bulan Mei supaya prepare atau persiapan untuk pondok bisa lebih lama. Mungkin kurang lebih 2 bulan ya, Mei, Juni, seperti itu. Jadi untuk persiapannya bisa lebih matang lagi. Ya, mungkin memang masih ada yang masih dibujuk gitu ya. Ada yang masih dibujuk gitu ya, ananda-anandanya terkhusus mungkin yang anak-anak SD yang mau masuk SMP. Nah, mungkin masih ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Kemudian ada pemesanan perlengkapan. Nah, di sini juga nanti insya Allah pondok pesantren akan menyiapkan ya link yang dimana di situ bisa memesan barang di pondok pesantren. Jadi tidak perlu dibawa dari rumah repot-repot misalkan padahal di pesantren juga bisa dibeli gitu. Datang ke sini sudah ada barang-barangnya di pondok pesantren. Nah, itu nanti akan ada pemesanan dibolehkan. Batas terakhir pemesanan tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni insya Allah batas akhir pemesanan barang. Kemudian ya, untuk kedatangan yaitu hari H kedatangan ke pondok insya Allah kalau tidak ada perubahan kembali karena ada hal-hal yang memang harus berubah misalkan tapi harapan ini tidak ada perubahan insya Allah tanggal 12 Juli ya untuk keputusan terakhir kedatangan 12 Juli insya Allah pada hari Ahad kedatangannya. Kemudian silahkan dilanjutkan. Belum muncul ya, apa yang lemah. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan administrasi. Kemarin mungkin dari CSPPDB sudah menginformasikan dan menganjurkan untuk segera melengkapi administrasi yang perlu di-upload di link ya. Di link pemberkasan, di situ ada ijazah, mungkin kalau ijazah saat ini belum keluar ya, yang baru keluar mungkin SKL gitu ya. Kemudian scan akte kelahiran, scan kartu keluarga, kemudian scan KTP ya. Kemudian sebentar, ini ada yang ketutup kayaknya. Coba di ini kayaknya ketutup. Nanti bisa ngedit gak di ini? Ada yang ketutup kayaknya nih, sebentar. Balik lagi ke Canva-nya. Ada informasi yang ketutup. Nah, di sini ada scan KTP, scan kartu keluarga, scan KTP abinya atau ayahnya, scan KTP uminya, kemudian ada surat keterangan sehat dari dokter, dan itu harapannya semuanya di-upload di link yang sudah di-share oleh tim PPDB. Harus sudah lengkap ini untuk data backup kami ya dari tim PPDB yang nanti juga kami akan serahkan ke area masing-masing sebagai data digital. Tapi Bapak Ibu semuanya setelah mengupload juga nanti ketika kedatangan kami harapkan semuanya bisa membawa hard copy-nya. Ya, hard copy-nya mungkin fotokopian KTP, fotokopian KK gitu ya. Dan semuanya yang ada di 7 poin ini ya dari mulai ijazah, SKL, kemudian akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, coba. Ini di Canva ya. Coba di Canva ini. Di scan KTP, kemudian surat keterangan sehat ya Bapak Ibu. Nah itu dibawa juga untuk hard copy-nya sebagai nanti data di pondok pesantren. Jadi ketika kedatangan tetap membawa
fotokopian dari semua berkas-berkas ini. Adapun tadi yang sifatnya file itu sebagai data backupan kami, data digitalnya, seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan, Saudara Alfian. Kemudian selain daripada administrasi yang perlu dilengkapi ya, nanti kami ini perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu dengan para santrinya sebelum memasuki pondok nanti. Apa aja yang pertama ada perlengkapan ibadah, tentu ini yang paling perlu diperhatikan dari mulai jubahnya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah putus suaranya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan surat ya, surat SK kelulusan. Itu di surat SK kelulusan ada lampiran-lampiran terkait tentang perlengkapan yang itu adalah sebagai gambaran. Misalkan bahwa celana bebas gitu ya, ada 3, jubah 2, misalkan dan lain sebagainya. Nah, di situ kan udah ada gambarannya. Bukan angka yang harus seperti itu, tidak ya. Tidak harus seperti itu, tapi itu sebagai perkiraan untuk dibawa supaya Bapak Ibu juga ada gambaran ya, dengan misalkan membawa 2 jubah gitu ya. Misalkan baju kaosnya ada 4, itu sudah menggambarkan insya Allah sudah cukup. Kemudian ada pakaian sehari-hari, perlengkapan sekolah dan halakoh, perlengkapan makan dan mandi, ada perlengkapan olahraga, kesehatan pribadi dan lain-lain. Seperti P3K mungkin yang biasa suka ada pusing, suka kadang kalau makan suka mual gitu ya, adalah mungkin bawa obat-obatan dari rumah gitu ya untuk persiapan ketika nanti di pondok pesantren seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan perlengkapan ini sudah ada gambaran di SK yang sudah di-share ketika kelulusan ya. Ketika ada kelulusan di SK itu ada rinciannya di sana. Ya, rinciannya di sana mungkin nanti bisa dilihat kembali ketika mempersiapkan baju dan barang-barang untuk Ananda. Itu ya, silakan dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya, nah di sini perlengkapan tadi, contohnya peci kan di sini termasuk ke perlengkapan ibadah gitu ya, sepatu untuk dan lain sebagainya. Nah di sini ada perlengkapan yang sifatnya harus sesuai standar pondok, harus sesuai standar gitu ya. Ada yang tidak harus sesuai standar pondok, sofa, aturannya harus disertakan yang berbeda, itu akan sedikit mengganggu dalam proses pembelajaran. Maka di sini kita sudah ada Quran standarisasi untuk hafalan di pondok pesantren, yaitu pertama Al-Quran. Kemudian ada peci songkok, peci songkok hitam atau emblem logo-logo atau yang ada logo-logonya itu nggak boleh. Intinya adalah hitam polos, ya, hitam polos, tidak ada logo ormas ataupun yang lainnya. Ya, kemudian di sini ada kontainer box, ya, kontainer box harus standar, karena saya perlu sampaikan nanti di pondok pesantren itu Bapak Ibu atau anandanya akan mendapatkan di bawah tadi perlengkapan yang harus dibawa, dimulai perlengkapan ibadah sampai ke peralatan olahraga ya, dan juga kesehatan ya. Itu kita berikan fasilitas, diantaranya ada 2 locker ya, ada 2 locker yang sudah tersedia nanti di pondok pesantren ya, 2 locker. Kemudian ada 2 rak untuk buku pelajaran ya. Kemudian nah di bawah locker itu kita bolehkan untuk sebagai wadah tambahan, yaitu
Suaranya apa sudah ada? Ada lagi? Hilang lagi suaranya. Ada? Sudah muncul Ustaz, tapi kadang Ada, putus-putus. Ustaz. Baik, suaranya jelas? Ada ya? Baik. Jelas. Nah, nanti itu tadi saya ulangi lagi bahwa nanti Ananda itu akan mendapatkan fasilitas yaitu 2 loker di bawah ranjang. Kemudian ada 2 rak untuk buku, ya. Kemudian kita perbolehkan membawa kontainer box sebagai wadah tambahan. Cuman kontainer box ini harus sesuai standar karena ada yang besar gitu ya. Kadang yang kecil, kalau terlalu kecil kadang barang-barang nggak muat gitu ya. Nah, yang paling standar yaitu CB70 ya, CB70 ukurannya. Karena kalau lebih dari CB70 nanti nggak muat di kolong ranjangnya. Gitu. Jadi nggak muat di kolong ranjangnya. Kalau kekecilan mungkin nanti kalau barangnya agak banyak nanti nggak masuk. Banyak barang yang di luar gitu ya. Tapi yang lumayan sedang itu yang CB70. Kalau lebih dari 70 nanti nggak muat di kolong ranjangnya dalam tingginya itu terlalu tinggi gitu ya. Maka ini juga diperbolehkan dibawa sebagai wadah tambahan. Kemudian ada ember ukuran 30 liter dan juga ada tutupnya. Ini untuk baju-baju kotornya nanti sebelum mereka diserahkan ke laundry. Ya, sebelum diserahkan ke laundry ataupun mereka juga kan tidak semua baju itu dicuci ke laundry. Contoh misalkan celana dalam, kaos kaki gitu ya, itu mereka nyuci sendiri. Tapi selain daripada itu dicuci bisa di laundry. Nah, untuk mereka ada fasilitas untuk ngerendam, nyuci dan lain sebagainya itu diperbolehkan bawa ember ukuran 30 liter. Ukuran 30 liter kemudian ada tutupnya supaya kalau misalkan sebelum dicuci tidak mengeluarkan bau. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada sepatu. Ini ada tulisannya ke copy belum keedit. Di situ ada sepatu ya. Sepatu ya kalau anak-anak itu nyebutnya sepatu NB gitu ya. Sepatu NB, sepatu Warrior atau sepatu apa gitu ya. Nah, ini diusahakan sepatunya modelnya seperti ini. Ya, diusahakan modelnya seperti ini untuk diseragamkan ya, jadi jangan yang mahal-mahal ya, tapi istilahnya yang biasa-biasa aja tapi bagus untuk digunakan di sekolah. Supaya diseragamkan ya, tadi misalkan memang anandanya pengennya sepatu yang bagus yang harganya mahal ya, ditakutkan nanti ada kehilangan dan lain sebagainya ya, karena kalau melihat sepatu temennya bagus ya biasanya bisa jadi tergiur kan seperti itu. Nah, intinya adalah itu sesuatu yang kita tidak harapkan, tetapi untuk meminimalisir kecemburuan ya di antara anak-anak kita seragamkan seperti itu untuk sepatu ke sekolah. Adapun sepatu olahraga sebagai sepatu tambahan dibolehkan tapi saran tidak boleh yang branded atau yang mahal-mahal gitu ya, yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Seperti itu. Untuk sepatu olahraga diperbolehkan sebagai tambahan. Tapi ini adalah sepatu ketika kegiatan upacara gitu ya, ataupun apel pagi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk barang-barang ini kadang wali santri kan merasa bingung, Ustadz saya nyari di mana gitu ya. Susah gitu ya, repot nyari ini harus sesuai gitu ya. Insya Allah pondok akan menyediakan, tinggal nanti mesen saja. Nanti ada linknya yang akan kita share, ada nomor penanggung jawabnya juga yang akan kita share, ya untuk bisa dihubungin pemesanan barang-barang ini. Ya seperti Quran, karena Quran Ustadz Qurannya yang seperti gimana, ukurannya seperti apa, tulisannya standar mana gitu ya. Kan kadang susah gitu ya. Nah insya Allah dari pondok sudah menyediakan, ya jadi nanti tinggal mesen saja di pondok seperti peci, tinggal nanti sampaikan aja ukurannya dan lain sebagainya. Kemudian kontainer box. Nah, terkhusus kontainer box sama ember ya. Mungkin kalau dari luar pulau naik pesawat misalkan agak repot gitu ya bawa kontainer box. Nah, ini bisa mesen langsung di pondok ya, sepatu, ember dan lain sebagainya supaya tidak repot-repot bawa dari rumah. Dari rumah misalkan pakai motor juga bisa, sampai sini udah langsung ada tempatnya gitu ya. Barang-barang sudah lengkap ada di pondok pesantren. Itu bisa dipesan nantinya. Silakan dilanjutkan Sarabian.
Baik, yang selanjutnya di sini ada perlengkapan pribadi yang bisa dipesan di MQ-Mart. Kita ada MQ-Mart. Kalau tadi itu barang-barang yang wajib standar, gitu ya, yang wajib standar. Sepatu, ember, ukuran ember, supaya ember itu gak ada yang bawa ember yang besar gitu ya. Ada yang kecil, tapi distandarkan 30 untuk kerapihan dalam penyimpanan gitu ya. Kemudian tadi kontainer, kemudian peci dan juga Quran, juga sepatu. Tapi di sini ada barang-barang yang tidak perlu standar tapi bisa dipesan di pondok untuk persiapan. Contoh misalkan ada piring ya, kemudian ada bed cover. Bed cover itu kan kasur ya. Nanti ukuran kasurnya akan sudah disesuaikan. Contohnya kan gini, Ustadz nanti saya harus bawa bed cover dari rumah, tapi ukurannya Ustadz ukuran berapa? Nah, gak perlu repot-repot, nanti pihak pesantren akan menyiapkan ukuran bed cover sebagai pengganti tambahan ya, dengan ukuran yang sesuai dengan kasur yang disediakan dari pondok nantinya. Kemudian ada handuk, ada senter, tapi senter yang baterai ya, bukan yang yang dicas di listrik ya, tapi yang baterai. Misalkan kalau ada mati lampu di kamar dan lain sebagainya itu ada hanger, gantungan baju ya, ada wadah sabun, kemudian ada sarung, ada jubah, ada alat tulis, ATK, buku, pulpen dan lain sebagainya, gayung, ya, kemudian ada botol minum, kemudian peci tambahan, peci kain. Nah, itu juga bisa dipesan nanti di di pondok pesantren, namanya di MQ-Mart. Nanti insya Allah akan ada link Google Form ya untuk pemesanan. Untuk sementara nanti akan ada nomor telepon penanggung jawab yang bisa langsung dihubungi, bisa dipesan dari sekarang. Mungkin dicicil Ustadz, pesan ini itu bisa dicicil dari sekarang insya Allah. Nah, ini perlengkapan pribadi yang bisa dipesan di pondok pesantren. Jadi mungkin dari rumah nggak perlu numpuk bawa baju gitu dan lain sebagainya, kita sudah disiapkan di sini. Bisa dibeli di pondok, nanti tinggal datang ke pondok, tinggal ngambil barangnya, gitu ya. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, terkait tentang tadi pemesanan untuk perlengkapan pribadi ataupun perlengkapan yang harus yang harus standar gitu ya, yang harus standar bisa dipesan melalui nomor telepon yang tertera di sini untuk pemesanan sementara. Untuk link tadi siang saya komunikasi dengan tim MQ-Mart, qadarullah katanya ada gangguan terkait tentang link untuk pemesanan barang-barang yang bisa dipesan. Insya Allah untuk link menyusul, tetapi untuk pemesanan sementara bisa menghubungi nomor WA penanggung jawab MQ-Mart itu sendiri. Ini nomor WA-nya sudah kami tuliskan, nanti boleh nanti file ini ataupun presentasi ini kami akan share di grup insya Allah. Nah, ini bisa melewati nomor yang ini. Silakan Sarbian. Belum muncul ini. Taib, apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, di sini ada barang-barang yang tidak boleh dibawa ke pondok, ya, tidak boleh dibawa ke pondok. Yang pertama ada uang cash, kemudian koper yang tidak bisa dilipat. Nah, misalkan gimana Ustadz, nanti kan saya jauh bawa koper ke sana gitu ya, dari luar pulau naik pesawat koper gitu. Nah, itu sebenarnya koper boleh ketika dibawa ke pondok, tapi nanti kopernya dibawa lagi. Jadi kopernya barang-barangnya dikeluarin, yaitu dimasukkan, nanti ada 2 loker yang sudah disiapkan untuk barang-barang, kemudian nanti juga mungkin beli kontainer tadi ya, kontainer yang harus standar. Kemudian ada 2 rak, ada 1 rak buku untuk penyimpanan alat tulis. Kemudian barang-barang elektronik ya, apapun jenisnya tidak boleh dibawa ke pondok. Kemudian ada makanan instan. Ya, makanan instan ini diatur di pondok pesantren ya. Tidak boleh bawa banyak-banyak dari rumah karena diatur waktu untuk dibolehkan memakan makanan yang instan. Kemudian ada pakaian yang melanggar aturan pondok pesantren. Nah, di sini ada rinciannya di slide setelahnya. Nah, tadi terkait tentang uang cash ya, kenapa nggak boleh uang cash Ustadz? Nah, itu karena kita sudah sistemnya cashless. Jadi jajan di kantin pun sudah pakai kartu.
Adapun kalau nanti ada keperluan untuk pencairan uang, nanti tinggal pencairan di TU, di bagian keuangan, itu bisa dicairkan gitu ya, untuk keperluan-keperluan yang memang perlu dicairkan uangnya, itu bisa dicairkan. Adapun jajan di kantin menggunakan kartu, karena mungkin Bapak Ibu sudah punya sipon masing-masing ya, sudah punya sipon, kemarin sudah melakukan pembayaran, itu melalui sipon, nah sama, nanti pun uang jajan, ya uang tabungan, uang pembayaran yang lain itu semuanya lewat sipon, ya. Dan dari dari sipon itu nanti pakai kartu, ya kartu siswa. Nah kartu siswa itu yang akan menjadi ATM-nya santri, gitu ya. Nanti akan kita berikan ketika ananda-ananda sudah nyampe di pondok pesantren. Nah di sini yang kita batasin itu, kenapa mie instan nggak boleh banyak-banyak, bawa banyak itu 10 gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan, tapi mie instan boleh nggak dimakan di pondok pesantren? Boleh, tapi waktunya di akhir pekan. Waktunya di akhir pekan, yaitu di sore hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, kemudian kopi juga jangan banyak-banyak, seduhan-seduhan gitu ya. Tapi bolehkah di kantin ada nggak? Ada, di kantin disiapkan gitu ya, supaya ini untuk meminimalisir jajanan-jajanan yang kita takutkan bisa berdampak terhadap kesehatan para santri gitu ya. Kemudian makanan-makanan kaleng ya, ini juga tidak diperbolehkan untuk menyetok di kamar gitu ya. Kemudian ada celana batik ya, mungkin banyak sirwal gitu ya celana, tapi yang berbentuk batik. Batik model-model seperti ini kita di pondok pesantren kita larang untuk kerapihan di pondok pesantren gitu ya, kesopanan dan lain sebagainya. Kemudian ada celana jeans, ini tidak boleh ya. Kemudian ada baju-baju fanatisme klub-klub tertentu gitu ya. Nah, ini juga tidak boleh dibawa ke pondok pesantren. Kemudian ada baju bergambar tidak sopan ataupun bergambar makhluk hidup ya. Baju bergambar makhluk hidup atau bergambar tidak sopan, itu tulisan, bisa jadi gambar, bisa jadi tulisan yang kurang sopan, itu tidak boleh. Kemudian baju partai juga tidak boleh gitu ya. Kemudian komik ataupun novel ini tidak boleh juga. Celana yang pensil ya, yang ngerucut ke bawahnya gitu ya, ini juga nggak boleh. Kemudian perhiasan seperti gelang, kalung, cincin gitu ya. Nah ini diharapkan tidak ada yang dibawa. Terkhusus ini untuk akhwat. Kalau untuk laki-laki mungkin cincin saja gitu ya, cincin, gelang. Tapi kalau untuk akhwat mungkin cukup kalau perempuan itu supaya lubang tindik ya tidak tertutup, mungkin seperti saya kurang paham namanya. Yang penting tidak merepotkan nanti ketika di pesantren, cukup dengan adanya perhiasan yang supaya lubangnya tidak ketutup aja gitu ya. Nah itu yang kita sarankan, supaya untuk menghindari juga kehilangan, karena kan santri banyak kegiatan, dengan banyaknya kegiatan misalkan bisa hilang kalau memang perhiasannya itu menjuntai panjang dan lain sebagainya. Mungkin itu terkait tentang barang-barang yang dilarang dibawa ke pondok pesantren. Kemudian ini gambar hanya salah satu contoh saja, mungkin nanti bisa dilakukan. Kemudian masih ada juga barang-barang yang tidak boleh dilarang ke pondok, contoh misalkan tentu ya narkoba, alat-alat elektronik, uang cash tadi sudah saya sampaikan, senjata tajam, ya alat game, ya kemudian kendaraan. Nah kendaraan juga nggak boleh, sepeda gitu ya, itu nggak boleh, belum dibolehkan. Ustaz saya mau nitipin anak saya sepeda biar bersepeda di pondok pesantren, nah ini nggak boleh, belum dibolehkan gitu ya. Kemudian ada rokok maupun vape, tidak boleh. Nah di sini Bapak Ibu ada ketentuan di buku tatib kami yang insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya ketika sudah masuk di pondok pesantren akan mendapatkan buku tatib, yaitu terhadap barang-barang yang dilarang ya sebagaimana tersebut di atas. Jika ditemukan oleh petugas ma'had pada saat pemeriksaan atau razia ya, maka akan disita dan tidak dikembalikan. Ini poin pentingnya yang nanti insya Allah juga ya terkait tentang untuk tata tertib pondok pesantren, ada fakta integritas yang akan ditandatangani oleh Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ketika kedatangan ataupun sebelum kedatangan nanti fakta integritas itu akan kami share di grup ya, supaya bisa dipelajari, dibaca
ya terkait tentang peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren supaya nanti bisa dipertimbangkan juga di rumah dengan keluarga, dengan anandanya seperti apa. Nah, salah satunya seperti ini, barang-barang yang dilarang ataupun jika ditemukan itu akan disita oleh pondok pesantren dan tidak dikembalikan. Tentunya akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pesantren. Seperti itu. Dilanjutkan. Baik. Nah, di sini ada penanggung jawab area atau rujukan-rujukan penanggung jawab area. Contoh misalkan masih dari Bapak Ibu semuanya masih menanyakan terkait tentang bagaimana kurikulumnya di SMP Ustadz, pembelajarannya seperti apa, pembelajaran diniyahnya seperti apa, pembelajaran umumnya seperti apa. Nah, mungkin dari sekarang sudah boleh menanya-nanya ya ke areanya masing-masing. Di situ ada terkait tentang kurikulum, misalkan bagaimana capaian akademiknya, kurikulumnya seperti apa, dan seperti apa yang diterapkan di SMP dan SMA. Kemudian ada juga bagian Quran, bagaimana metode hafalannya dan lain. Misalkan anak saya sudah punya hafalan Ustaz, nanti di sana gimana kalau sudah punya hafalan? Apakah melanjutkan atau seperti apa? Nah, nanti bisa ditanyakan. Cuman mungkin di momen ini waktunya nggak cukup ya kalau memang menjelaskan terkait tentang kurikulum, karena di sini ada kurikulum SMP, ada kurikulum SMA, ada ikhwan dan ada juga akhwat. Kalau dijelaskan mungkin panjang, walaupun nanti ketika kedatangan akan ada sosialisasi juga, gambaran singkat terkait tentang kurikulum. Tetapi kalau menunggu waktu kedatangan kan masih lama gitu ya. Nah, dari sekarang bisa diperbolehkan untuk Bapak Ibu menanyakan ke penanggung jawab area masing-masing, yaitu mudir markasnya masing-masing. Di MQ1 ada Ustadz Abdul Ghaffar MPD selaku mudir markas SMP Ikhwan. Kemudian di MQ2 ada saya pribadi untuk SMA gitu ya, Ustadz Abdul Rofi. Kemudian di MQ3 ada Ummu Soleh. Nanti nomor-nomornya saya kirim. Terkait tentang Qur'annya, pengasuhannya, nanti bisa ditanyakan ya sebelum nanti masuk di pondok pesantren. Kalau mau bertanya silakan. Dilanjutkan, di sini ada nomor rujukan penanggung jawab area. Sebenarnya di grup juga sudah ada ya, di grup itu sudah masuk, ada Ummu Soleh, ada Ustadz Ghaffar, itu sudah masuk di grup. Nah, di sini untuk SMP Ikhwan, di sini ada nomornya Ustadz Abdul Ghaffar. Ya, nanti silahkan dicatat bagi yang calon wali santri SMP Ikhwan. Kemudian ada yang calon wali santri SMA Ikhwan, ada nomor saya pribadi, nomor di sini tinggal dicatat. Kemudian ada nomor mudir markas MQ3 untuk SMP atau SMA Akhwat, yaitu nomor Ustazah Ummu Soleh. Bisa nanti langsung menanyakan terkait tentang kurikulum, Quran, maupun terkait tentang kesantrian. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ini sebagai gambaran saja gitu ya, karena biasanya kalau terkait tentang keuangan itu sensitif ya, kok tiba-tiba ada iuran, kok tiba-tiba ada tagihan gitu ya, kok tiba-tiba ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Nah, sebagai gambaran besar selain daripada SPP yang sudah diketahui bersama gitu ya, SPP uang pangkal itu kan udah diketahui bersama gitu ya. Nah, di sini ada informasi terkait tentang biaya-biaya yang mungkin ini kan pasti terjadi atau tidak. Kalau akan muncul, ini pasti akan ada, gitu ya. Selama mondok di pesantren Madinatul Quran. Contoh yang pertama, ini uang tahunan. Ini uang tahunan itu pasti akan muncul. Ya, pasti akan muncul dan sifatnya wajib. Wajib itu dalam artian kalau belum dibayar berarti jadi tunggakan. Ya, dibayar ketika kenaikan kelas sebesar 3.900.000. Kemudian yang kedua ada uang tahunan kelas akhir. Kelas akhir ini adalah kelas 9 dan juga kelas 12 nanti setelah melewati 3 tahun di pondok pesantren. Uang tahunan akhirnya sebesar 4.900.000. Ya, uang tahunan akhirnya sebesar 4.900.000. Kalau tahun pertama hanya 3.900.000, tahun kedua 3.900.000, dan tahun terakhir, tahun ketiga, kalau yang idad mungkin di SMA tahun keempat berarti ya, tahun keempat sebesar 4.900.000. Seperti itu. Nah, kemudian ada biaya atribut wisuda, ya sifatnya juga wajib. Contoh misalkan ada jas gitu ya, ada seragam wisuda dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan dan kesepakatan santri dan wali santri.
Contoh misalkan ada pembuatan jas nih untuk wisuda, nah itu disepakati aja. Nanti mungkin akan setiap area akan mengadakan rapat terkait tentang karena ahwat pasti berbeda. Ahwat itu kadang mau buat baju katanya, itu kan disepakati oleh santrinya sendiri dan juga wali santri. Ya, dan itu sifatnya wajib juga karena tentu sesuatu yang sudah disepakati apalagi untuk wisuda harus seragam gitu ya. Dan sifatnya wajib gitu ya. Tentunya dengan sesuai kesepakatan. Kemudian ada biaya safari dakwah untuk kelas 12. Nah, di pondok pesantren ini, di pondok pesantren gitu ya, ada program safari dakwah untuk santri kelas 12 yang tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai tanggal 2 Juni. Kalau nggak salah itu ada program safari dakwah. Jadi santri keluar dari pondok pesantren, mereka berdakwah di tempat-tempat yang mereka ajukan. Ada yang di masjid, ada yang di TPA, ada yang di SD gitu ya, ada di tempat-tempat sosial. Kita bolehkan mereka di mana aja. Yang penting mereka itu bisa berdakwah di masyarakat. Intinya terjun di masyarakat, apapun bentuknya. Dakwah kan tidak perlu di atas mimbar ya, boleh juga dakwah dengan di media sosial dan lain sebagainya dan di lingkungan masyarakat ya. Nah, itu ada program itu dan untuk biayanya itu ditanggung oleh santri sendiri. Contoh misalkan yang tahun ini, Ustadz saya safari dakwahnya mau di Lampung. Nah, di Lampung itu padahal bukan kampungnya, ya, tapi dia punya saudara di Lampung, ada masjid di sana, ada TPA di sana, saya mau safari dakwah di sana. Nah, biaya ke Lampungnya gitu ya, ongkosnya dan lain sebagainya, akomodasi untuk kehidupan sehari-hari di sana, itu semua ditanggung oleh santri itu sendiri. Seperti itu safari dakwah. Jadi di sini sesuai tempat safari dakwah ya. Kalau jauh mungkin ada transportasi, kalau dekat ya mungkin lebih ringan lagi. Sesuai tempatnya dan ini wajib karena safari dakwah ini menjadi syarat kelulusan. Ya, syarat kelulusan dan syarat pengambilan ijazah seperti itu. Ya, maka ini menjadi wajib. Kemudian ada biaya transportasi kesehatan di luar pondok pesantren. Ini sifatnya wajib juga. Contoh misalkan di kita itu sudah ada UKS untuk penanganan santri-santri yang sakit, ya ada UKS. Selama santri ditangani oleh tim UKS pondok pesantren itu tidak ada pungutan biaya. Tetapi kalau misalkan santri ini harus dibawa ke rumah sakit gitu ya, harus dibawa kemana gitu ya, ke tempat pengobatan. Nah, untuk transportasinya itu akan ada tagihan nanti ke wali santri sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian ada biaya kelebihan laundry. Laundry itu kan dibolehkan dalam 1 bulan kisaran 20 kilo ya. Jadi dalam 1 bulan santri itu sebanyak 20 kilo untuk laundry. Dalam 1 minggunya 2 kali ngambil, 2 kali naruh. Jadi dalam 1 minggu tuh santri misalkan hari Senin ngambil, 2 hari kemudian hari Senin naruh pakaian kotor, 2 hari kemudian pengambilan pakaian kotor sekaligus menyimpan pakaian kotor yang baru, mengambil pakaian yang bersih yang udah di laundry kemudian sekaligus menyimpan pakaian yang kotor. Jadi dalam 1 minggu ada 2 kali. Nah, akumulasi dalam 1 bulan yaitu sebesar 20 kilo. Jika melebihi 20 kilo, maka akan ada penambahan, akan ditarik biaya sebesar 6.000 per kilo. Misalkan dalam 1 bulan 25 kilo, yang seharusnya 20 kilo, dia ada 25 kilo. Berarti yang 5 kilonya, 5 kali 6.000, berarti 5 kali 6, 30.000 ada tagihan nanti. Ya, ada tagihan di sistem SIPON. Ya, nanti di sistem SIPON semuanya tagihannya di sana. Seperti itu. Kemudian ada biaya kerusakan sarana prasarana pondok pesantren yang disebabkan oleh individu santri maupun kelompok. Contoh misalkan di kamar gitu ya, nggak sengaja ataupun bermain-main gitu ya, tiba-tiba mecahin kaca gitu. Nah ini akan dikenakan juga dan sifatnya wajib mengganti sarana prasarana yang disebabkan kerusakannya oleh individu maupun kelompok. Misalkan dalam 1 kelas merusak apa gitu ya. Nah, dalam 1 kelas itu mungkin akan ditarik iuran untuk mengganti fasilitas yang dirusak. Seperti itu. Kemudian ada rihlah study tour, tur kampus untuk untuk di SMA. Contoh misalkan kunjungan ke pameran buku Islami ya. Ini kisaran 200.000 biasanya. Biasanya kita ada rihlah ke book fair gitu ya.
untuk memberikan wawasan anak-anak terkait tentang literasi gitu ya, kita bawa ke sana. Nah, itu biasanya biayanya 200.000 kalau gambaran tahun kemarin, atau seperti apa nanti bisa disesuaikan sesuai dengan informasi ke wali santri, dan sifatnya wajib kalau memang itu ada kegiatan. Kalau ada kegiatan rihlah, kalau terkait tentang rihlah angkatan itu biasanya disepakati dengan wali santri. Contohnya misalkan nanti ada tur kampus, misalkan tur kampus, biasanya di kemarin kita ada kelas 12 misalkan kunjungan ke Libya gitu ya. Nah, itu wajib semuanya membayar, tapi untuk kisaran uangnya itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian ada biaya-biaya penggantian kehilangan kartu santri. Nah, tadi itu kan santri itu akan kita berikan di awal mereka masuk itu kartu santri yang akan digunakan untuk jajan, ya, kartu ATM santri lah. Ya, ketika hilang, ya, yaitu dikenakan biaya 50.000 untuk penggantian yang baru. Dan ini wajib sifatnya, karena kalau tidak ada kartu nggak bisa jajan nanti. Kalau hilang dia harus ganti baru. Ya, ketika mengganti baru itu dikenakan biaya 50.000. Kemudian ada biaya penggantian kehilangan buku tatib. Nah, setiap santri nanti akan diberikan buku tatib secara gratis, tetapi buku tatib ini kan akan digunakan pencatatan, kedisiplinan santri, kemudian untuk perizinan. Ya, kalau tidak ada buku tatib, ya tidak bisa izin nanti untuk keluar. Nah, ini kalau hilang, maka dikenakan denda untuk mengganti buku baru sebesar 50.000. Silakan dilanjutkan, Saudara Pian, masih ada sedikit lagi. Belum muncul. Belum muncul ya. Agak lemot ya. Ini baru. Taib, untuk yang selanjutnya nomor 12 ada biaya seragam yang hilang. Nanti seragam kan udah dapat ya di awal. Ada 5 seragam kurang lebih, ada seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada seragam. Kemudian ada seragam olahraga dan juga ada seragam bela diri. Untuk akhwat juga sama, ada beberapa seragam gitu ya. Nah, seragam itu ketika misalkan hilang, ya ketika hilang dan diwajibkan ketika masuk kelas itu harus seragam, berarti dia harus beli lagi dan ini wajib karena kelas harus memakai seragam gitu ya. Tapi ini kasuistik bahasanya, kalau terjadi kehilangan ya harus beli lagi, ataupun rusak harus beli lagi karena ke kelas harus menggunakan baju seragam. Kemudian di sini ada bimbel, Bapak Ibu. Bimbel ini ya sesuai peminatan. Kalau yang nggak ikut bimbel ya berarti nggak ngeluarin biaya. Tapi kalau 50 sampai 100.000 per pertemuan per bulan. Ini baru kisaran ya, kisaran 50.000 sampai 100.000 per pertemuan. Misalkan kalau dalam satu bulan ada 4 kali pertemuan, bimbel tambahan, ya berarti menjadi 400.000. Kalau misalkan bimbelnya 100.000. Kalau kurang ya berarti lebih murah lagi. Ini sifatnya peminatan, ya peminatan. Kemudian ada ekstrakurikuler, kecuali ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib seperti gitu ya. Jadi juga pramuka itu tidak dipungut biaya. Itu karena termasuk ekstrakurikuler wajib, semua santri harus ikut. Tetapi ada ekstrakurikuler peminatan, contoh ada kaligrafi, ada bulu tangkis, ada ada badminton, ada futsal, ada basket dan lain sebagainya. Nah, itu dipungut biaya sesuai ekstrakurikuler yang dipilih, kisaran 25.000 per pertemuan. 25.000 per pertemuan. Jadi kalau dalam satu bulan 4 kali pertemuan misalkan, ya berarti 100.000 per bulan gitu ya. Ini kisaran ya, kisaran 25.000 per pertemuan. Kemudian kegiatan santri yang dilakukan di luar pondok seperti latihan futsal di luar pondok pesantren. Nah, misalkan ini peminatan juga. Misalkan ada klub futsal gitu ya. Klub futsal ini mau main di luar, main di GOM misalkan karena pengen nyari suasana baru, ataupun misalkan yang ada tanding dengan dengan sekolah lain di luar gitu ya, di GOM mana gitu tanding. Nah, itu biaya transportasinya mungkin untuk mobil nanti disiapkan. Kalau tidak ada hal lain yang lebih urgent di pondok pesantren, biasanya ada mobil yang standby yang dipakai, tetapi untuk biaya transportnya ya santri itu iuran. Santri iuran. Misalkan ada 10 orang,
kebutuhan dana misalkan untuk transportasi 200.000, berarti per orang misalkan 20.000. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesepakatan santri itu sendiri. Dan ini sifatnya peminatan, tidak semua santri yang ikut futsal saja, misalkan kalau memang yang futsal. Kemudian ada lomba di luar pondok pesantren. Contohnya misalkan anak saya mau lomba futsal, nah misalkan untuk jajannya di luar gitu ya, dan lain sebagainya, transportasinya itu ditanggung oleh santri itu sendiri. Misalkan ada ikut lomba basket di luar, ikut lomba apa dan lain sebagainya. Nah, untuk transportasinya nanti ditanggung oleh santri itu sendiri. Contohnya kemarin kita dari SMA ngirimin lomba badminton di Tangerang, ya mereka untuk transportasinya iuran, setiap santri iuran, seperti itu. Sesuai kebutuhan intinya, dan ini peminatan, tidak semua santri. Nah, di sini ada juga donasi-donasi yang biasa pondok buka dalam 1 tahun ajaran. Yang pertama ada donasi MQ berbagi, biasanya ini dilakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya, yaitu kita punya program namanya MQ berbagi, dalam artian santri itu berinfak, bersedekah gitu ya, kemudian nanti setelah terkumpul itu dibagikan ke masyarakat sekitar, ke fakir, miskin dan duafa di sekitaran pondok. Alhamdulillah kemarin sampai berapa? 800 paket ya. 700 sampai 800 paket itu santri yang berinfak juga bersama wali santri. Ini sifatnya sukarela. Kemudian ada donasi buka puasa santri iftar, karena kita punya program puasa Senin Kemis. Nanti biasanya di grup wali santri ada penggalangan untuk iftar santri ya, supaya lebih semangat mereka puasanya gitu ya. Ada iftar tambahan, walaupun dari pondok pun ada iftarnya. Dari pondok sudah ada iftar, tapi biar ada tambahan yang lebih menarik sehingga mereka pun semangat puasanya. Nah, itu kita buka donasi juga untuk iftar. Ya, selain daripada iftar puasa, ada iftar mingguan ya, kita catat santri-santri yang berpuasa. Ada donasi pembangunan masjid, jalan dan lain-lain, biasanya itu ada donasi kita buka. Kemudian ada donasi kerohiman ketika ada kedukaan sivitas pondok pesantren Madinatul Quran, santri, wali santri, alumni, guru dan karyawan. Misalkan ada salah satu wali santri yang meninggal, biasanya kita buka open donasi gitu ya, open donasi untuk takziah ke keluarga yang terkena musibah. Misalkan ada santri yang sakit, kita buka, ada yang terkena musibah apa, misalkan butuh biaya, terusus sivitas PPMQ, kita akan buka donasi, dan itu sifatnya sukarela. Itu terkait tentang biaya-biaya yang mungkin atau akan muncul. Kalau mungkin itu bisa jadi ada, bisa jadi gak ada. Kalau muncul itu pasti akan ada. Seperti yang tadi sifatnya wajib ya, sifatnya wajib, seperti itu. Nah, ini terkait dengan biaya-biaya yang akan muncul, yang ini kan mungkin akan menjadi gambaran bagi Bapak Ibu supaya nanti tidak kaget ketika ada kok ada tagihan ini, kok ada tagihan ini gitu ya, seperti itu. Coba ini lagi lanjutkan, belum muncul ya. Nah ini, nah di sini untuk rute pondok, insya Allah nanti kalau yang sudah survei ke sini, insya Allah udah aman ya, tidak perlu ada rute pondok lagi gitu ya. Tapi mungkin yang belum pernah ke pondok, nanti insya Allah untuk link, karena ini di presentasi ya, nanti untuk link-link Google Map ya, nanti Ustadz Arfian yang sebagai CS akan menginformasikan di grup terkait tentang Google Map di setiap area. Ada area SMP, kemudian ada Google Map area MQ2 untuk SMA Ikhwan, ada Google Map area MQ3 untuk SMP dan SMA Akhwat. Ya, nanti akan dikirim di grup. Nah, kemudian juga di sini ada informasi terkait tentang penginapan terdekat. Sebenarnya di pondok juga ada penginapan, cuman terbatas Bapak Ibu. Misalkan kalau udah ada yang ngebooking 1 orang, ya sudah gak ada lagi gitu. Nah, ya, oke, kelewat. Nah ini, jadi kalau di pondok ada juga penginapan gitu ya, rumah tamu, tapi kapasitasnya tidak banyak, hanya 1 saja. Misalkan ada yang dari luar pulau, kalau sudah ngebooking dari jauh-jauh hari, misalkan sudah di ACC, ya berarti tidak ada lagi untuk yang misalkan ada yang kedua pengen lebih awal juga datang ke pondok karena dari luar pulau juga. Nah, kami punya informasi di sini ada hotel-hotel ataupun penginapan-penginapan yang kisaran ya 20 kilo sampai sekitaran 20 kiloan atau sekitaran setengah jam sampai 1 jam lah dari pondok, gak jauh gitu ya. Di sini ada Hotel Pondok Mawar, ada di Hotel Cilengsi, ada Hotel Mekarsari, ada Sapina Hotel, ini yang dekat Rojak.
Safinah Hotel ini yang depan-depanan dengan Roja lah di situ ya, dekat. Dan dari Roja ke pondok pesantren itu kan kurang lebih di 45 menit, jadi jauh. Ini bisa dijadikan sebagai informasi saja. Belum ya? Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini mungkin ada sebelum penutup Bapak Ibu ya, tentu kita harapkan jangan sampai nanti ya untuk doa, tapi dari sekarang kita dalam persiapan pun harus terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang persiapan Ananda di Madinatul. Dari sekarang, walaupun kami juga percaya bahwa Bapak Ibu semuanya, saya yakin tidak akan pernah berhenti ya mendoakan anaknya dari kecil hari ini, tetapi kami mengingatkan kembali harapan doa-doa yang diinginkan gitu ya terkait tentang memondokkan anak ke pesantren itu dari sekarang sudah mau dipanjatkan supaya lebih mantap lagi gitu ya. Jadi melepas dengan doa, menitip dengan ikhlas, karena ya tentu ayah bunda menitipkan anak ke pesantren bukanlah tentang perpisahan ya, tapi tentang menyiapkan mereka untuk menjadi tabungan akhirat yang tak terputus. Jadi tentu harus dengan niat yang ikhlas. Jadi menitipkan untuk pendidikan. Jadi niat juga harus benar, jangan sampai niatnya yang penting anak saya bebas dari dunia luar. Jangan hanya itu saja, niatnya harus memang ibadah untuk membangun biar anak-anak paham agama dan lain sebagainya, selamat dunia dan akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang soleh dan taat terhadap apa yang diperintahkan, seperti itu. Mungkin hari ini kita hanya menahan rindu agar mereka bisa mandiri, namun esok hari insya Allah mereka akan menuntun kita ke surganya dengan hafalan Al-Quran mereka, karena di sini insya Allah hari santri itu akan dipenuhi dengan Al-Quran, pagi, sore, siang, malam, semuanya bergelut dengan Al-Quran. Ikhlaskan langkah mereka, langitkan doa-doa terbaik dan serahkan kepada Allah untuk menjaga para santri di pondok pesantren. Intinya adalah tawakal kepada Allah, karena ya pendidikan itu adalah proses, tidak bisa dipastikan. Ya, pendidikan adalah sebuah proses, tidak seperti pesan barang gitu ya. Pesan barang baju ukuran L ya pasti keluar L gitu. Tapi kalau yang namanya pendidikan itu proses, ya tentu perlu ada, selain daripada usaha harus ada doa yang kita iringi untuk ananda-ananda kita. Mungkin itu. Selanjutnya Saudara Pian, slide terakhir ya. Nah, mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih ya atas kepercayaannya terhadap pondok pesantren kepada kami, dan terima kasih juga atas amanah yang diberikan. Mudah-mudahan, minta doanya kami semua sebagai pengampu di pondok pesantren dan semua guru meminta doa untuk bisa terus istiqomah menjalankan amanah-amanah yang Bapak Ibu percayakan ke kami dalam mendidik, mengarahkan dan bangun generasi Qurani berkarakter dan visioner tentunya ya. Mudah-mudahan kepercayaan ini ya bisa kami jalankan sebaik-baiknya, dan tentu harus dibarengi dengan doa ibu-ibu, doa Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai hanya percaya, tapi harus doakan juga kami di sini untuk selalu istiqomah, diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya sebagai ketua dari PPDB. Menginformasikan terkait tentang persiapan-persiapan di pondok sebelum masuk ke pondok pesantren. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dulu. Saudara Pian, silahkan boleh dibacakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Rofi atas penyampaian materinya ya, dan panduan kita sebagai orang tua dalam persiapan mondok ya, yang insya Allah akan masuk di pertengahan Juli 2026. Jazakallahu khairan Ustaz Rofi atas penyampaiannya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ya lewat komentar, namun kita dahulukan dulu Ustaz untuk yang menunjuk tangan ini, raise hand.
dengan Ibu Lala Rahmawati. Ya, kami silakan di unmute Bu, kemudian sampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Oke. Keluarin semua. Siapa dulu? Saya dulu ya? Iya, Bu, Lala benar. Rahmawati. Silakan. Iya, Bu, benar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam katakan warahmatullahi wabarakatuh. begini Pak Ustadz, kebetulan yang akan masuk ke sekolah ini adalah keponakan saya. Kebetulan Baik. orang tuanya sudah tidak ada, jadi sayalah yang akan mengambil alih untuk mengurus anak ini gitu. Nah, selama ini Baik. yang terdaftar adalah kakak saya yang di Jogja. Sementara anak ini akan berpindah kepada saya dalam hal pengasuhan. Nah, saya mohon juga nih karena kebetulan link Zoom ini pun saya diberikan oleh kakak saya. Bisakah saya dimasukkan ke dalam grup orang tua asuh seperti itu? Itu saja pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini Ananda siapa kalau boleh? Dengan Ananda di SMP atau SMA nanti? SMP. Baik. Ya, nanti tim CS yang akan mendata dari Ustadz Arfian sudah mencatat, nanti akan kita masukkan. Jadi bagi siapa yang memang menjadi penanggung jawab ya, walaupun bukan dari orang tuanya langsung, mungkin dari keluarga yang menjadi penanggung jawab, itu nanti akan akan dimasukkan supaya informasi-informasi yang perlu dipersiapkan nanti bisa dipersiapkan maksimal mungkin. Boleh insya Allah. Baik, terima kasih Sir atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dengan Bapak Muhammad Ngastolani ya. Ya, silakan Pak untuk di unmute mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari istri. Untuk pengambilan seragam itu kapan Ustaz? Terima kasih. Baik. Untuk seragam, insya Allah nanti langsung di pondok. Jadi tidak perlu ada pengambilan seragam ya. Misalkan di orang tua datang dulu ke sini, kemudian baru ngambil seragam gitu ya. Kemudian baru kedatangan gitu. Tapi seragam insya Allah akan kita bagikan di pondok pesantren ketika kedatangan. Biasanya kita langsung di ini ya, di kasurnya gitu. Jadi di kasur itu nanti sudah disiapkan barang-barang yang memang diberikan dari pondok seperti baju dan lain sebagainya. Sudah kita siapkan nanti di kasurnya. Contohnya nanti juga misalkan barang-barang yang dipesan dari tadi itu yang dari MQ Mart gitu ya. Nanti juga sudah disiapkan per anaknya nanti insya Allah. Sudah disiapkan langsung nanti kita serahkan ke area masing-masing. Misalkan itu kemarin kan berdasarkan estimasi atau ukuran ya. Kalau misalkan ternyata kekecilan gimana Ustaz? Kalau kekecilan atau kebesaran gitu ya, mau mau diperbaiki gitu ya. Iya, Insya Allah kalau ada yang seperti itu, misalkan yang memang dekat gitu, kalau yang jauh kan kasihan juga gitu ya, bolak-balik. Kita pun sebenarnya kalau yang ikhwan, kalau ada kekecilan, kalau ada kegedean, nanti dari tim musyrif akan membantu ya, dari pembimbing dari area, mengantarkan ke tukang jahit dan lain sebagainya, itu akan kita bantu juga. Tapi kalau memang mau diambil juga, udah datang ya sebagian baju untuk saat ini, kemungkinan di bulan Juni lah, di bulan Juni insya Allah bisa juga diambil ke pondok pesantren, tinggal konfirmasi aja ke tim CSPPDB. Kapan mau ngambilnya, misalkan mau dicoba dulu dipersilahkan. Tetapi kalau misalkan Ustadz nanti aja di pondok, yang penting antarkan saja anak saya ke tukang jahit dan lain sebagainya kalau memang kegedean gitu, ataupun untuk yang laki-laki itu kan isbal misalkan gitu ya. Nah itu nanti kita akan ada di tim area masing-masing, biasanya dianterin ke tukang jahit terdekat untuk disesuaikan seperti itu. Kalau yang mau mengambil terlebih dahulu nanti bisa konfirmasi saja dulu ke CSPPDB. Kalau misalkan kekecilan nggak bisa tuker gitu ya?
boleh, nanti kita bisa ditukar. Kalau memang ada stok, nanti kita boleh ditukar. Kalau memang kita coba kekecilan, nanti boleh ditukar. Oh, ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Afwan warahmatullahi. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz Oki atas pertanyaannya. Kita berlanjut Ustaz, ke pertanyaan yang sudah disampaikan di komentar ya. Yang pertama, pertanyaan seputar rihlah dan studi tour ya. Apakah hal tersebut, rihlah dan studi tour itu termasuk biaya tahunan yang sudah dibayarkan di awal? Terkait tentang biaya rihlah itu di luar daripada biaya tahunan. Jadi ketika misalkan ada rihlah yang disepakati, biasanya kalau di SMA itu ada rihlah di bulan Desember biasanya. Itu kita ada rihlah. Itu pun sesuai kesepakatan santri tahun kemarin itu tergantung tempat kan ya, tergantung tempat yang mereka tuju. Kadang tahun kemarin itu ke Desember kemarin tuh ke teras Merapi kalau nggak salah. SMA itu sekitaran 500.000 lah kurang lebih. Kemudian ada SMP kemarin ke Bandung, kisaran saya lupa di sini mungkin ada Ustaz Abdul Gopar. Intinya sesuai dengan kesepakatan santri nanti kemana rihlahnya. Biasanya ada komunikasi juga dengan apa itu kalau di area itu komite ya, ada komite nanti didiskusikan juga dengan komite terkait tentang rute-rute safari dakwah. Tapi biasanya yang paling lebih diutamakan itu bukan rihlah-rihlah yang sifatnya sifatnya itu jalan-jalan ya, tapi kita ada rihlah, contoh nanti di kelas 11 itu ada rihlah tur kampus, misalkan kita kunjungan ke Lipia gitu ya, yang itu membangun pengalaman ataupun pengetahuan mereka terkait tentang kampus-kampus yang akan menjadi tujuan setelah lulus dari Madinatul Quran, dan itu biayanya tidak termasuk dari biaya tahunan, jadi dari biayanya mereka sendiri. Contohnya misalkan kalau nanti ada kunjungan ke kampus umum seperti IPB misalkan gitu ya, nah itu pun sama, nanti biayanya akan ada biaya tambahan selain daripada biaya tahunan. Jadi biaya tahunan itu lebih ke kegiatan-kegiatan seperti ujian-ujian UTS gitu ya, ada kalau sekarang itu ada PAT, ada dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada biaya-biaya yang menunjang terkait tentang kesehatan, ada uang tahunan itu lebih ke seperti itu, kegiatan-kegiatan yang seperti itu saja. Tapi kegiatan-kegiatan rihlah itu tidak termasuk dari biaya uang tahunan. Kita insya Allah tidak banyak rihlah untuk yang rihlah jalan-jalan ya rihlah jalan-jalan, tapi rihlah-rihlah yang terbawi itu biasanya ada seperti ke book fair, biasanya ada rihlah itu book fair satu, kemudian rihlah yang jalan-jalan di bulan Desember satu kali, kemudian ada biasanya yang ke tur kampus. Biasanya yang tur kampus itu kita nggak disepakati dulu ataupun sesuai peminatan. Misalkan ada 10 kemarin itu yang ke Lipia misalkan ada sekitaran 60 orang yang ke sana. Jadi kadang nggak semuanya gitu. Sesuai dengan peminatan. Tapi harapannya nanti seperti tur-tur kampus itu harapannya semuanya bisa ikut karena supaya menumbuhkan giroh anak-anak gitu ya. Giroh anak-anak itu ternyata terinspirasi ketika sudah mengunjungi kampusnya, wah anak kayaknya pengen masuk di situ. Nah biasanya seperti itu kan, ada inspirasi untuk anak-anak seperti itu. Tapi untuk jalan-jalan biasanya cuma satu kali saja dalam setahun. Baik, Seth. Berarti untuk rihlah ya dan studi tour itu memang sebelumnya akan dikomunikasikan dulu ya, Seth ya? Ya, nanti akan ada komunikasi, ada informasi, surat dan lain sebagainya. Itu biasanya jauh-jauh hari akan diinformasikan. Ya, baik. Berarti berdasarkan kesepakatan di antara wali santri dengan santri. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut lagi ya, mungkin kedua pertanyaan berikutnya ya, Umu Abu. Dan apabila ada pertanyaan yang sudah disampaikan dan belum terjawab ya di kesempatan ini, insya Allah nanti kami akan buatkan rangkuman ya untuk pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini dan akan kami sampaikan ke grup beserta jawabannya, insya Allah. Oke, kemudian berlanjut pertanyaan seputar ekskul wajib ya, untuk SMP Ahwat ya, dan di Ahwat itu apakah boleh membawa skincare? Mungkin di sini ada Umu Soleh, silahkan dibantu menjawab ya biar lebih spesifik khusus Ahwat. Apakah Umu Soleh hadir? Kalau di sini sih hadir. Silakan Umu Soleh, ini terkait tentang skincare katanya di Ahwat dan juga ekskul wajib. Iya, kalau di Ahwat memang
Untuk skincare mungkin yang memang wajar dipakai ya, misalnya mungkin sabun cuci muka, kemudian mungkin seperti krim malam, seperti sunscreen itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya sudah masuk ke make up, nah itu memang tidak boleh. Tapi kalau sekedar skincare yang biasa ya, insya Allah masih boleh. Oke, baik Ustaz Dr. Soleh, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya ya. Semoga jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, kemudian masih ada beberapa pertanyaannya terkait seragam. Apakah sekarang bagaimana yang sudah dijawab Ustaz Putri? Insya Allah bisa di-share ya diambil terlebih dahulu, nanti boleh dikomunikasikan kepada kami, nanti kita sesuaikan apakah sesuai seragam ukurannya ya. Belum, nanti kita sesuaikan. Dan bagaimana mengantisipasi yang tertukar ya atau hilang ya, insya Allah untuk seragam Abu itu sudah kami sekaligus ya tempel nama bordir ya di masing-masing seragam santri. Jadi semoga harapannya hal tersebut mencegah ya kehilangan ataupun tertukarnya seragam antar santri. Oke, kemudian ya untuk ukuran kasur itu di 90 cm ya kali 200 meter ya. 200 cm, mohon maaf ya salah ya. Oke. Kemudian oke. Baik, kemudian pertanyaan juga Ustazah Musaleh lagi mungkin ya, ini terkait kerudung dan mukena akhwat ya Ustazah, bagaimana standarnya dan seperti apa standarnya di SMP dan SMA akhwat? Silakan Ustazah Musaleh. Afwan Ustaz, boleh diulang pertanyaannya? Baik Ustazah, pertanyaan terkait kerudung dan mukena akhwat Ustazah, apakah ada standarnya dari pondok? Oh ya, kalau untuk mukena bebas ya, cuman kalau untuk kerudung itu minimal menutupi tangan. Kemudian mungkin untuk yang akhwat juga perlu saya sampaikan, untuk pakaian di dalam asrama itu juga kami wajibkan yang lengan panjang atau paling pendek itu 3/4. Tapi kalau bisa sekarang sih semuanya lengan panjang. Dan untuk celana itu juga wajib yang berbahan kain ya, tidak boleh yang legging ataupun kaos ya. Dan longgar, harus longgar. Jadi kalau kaos-kaos lengan pendek mohon jangan dibawa. Kemudian daster yang tidak panjang itu juga tidak usah dibawa. Kemudian juga celana yang tidak panjang jangan dibawa juga ke asrama. Itu mungkin tambahan untuk yang akhwat. Baik, Ustazah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, untuk mempercepat waktu ya, karena qadarullah kita sudah lewat 15 menit ini. Adapun untuk pertanyaan yang belum dijawab akan kami tuliskan ulang ya, akan kami rangkumkan dan akan kami share ke masing-masing grup. Kemudian ada pertanyaan kepulangan santri, Sat. Apakah setiap bulan ya kepulangannya? Silakan Sat. Terkait tentang kepulangan santri atau liburan santri, insya Allah itu ada 3 kali dalam 1 tahun. Yang pertama ada liburan semesteran, yaitu di bulan Desember, ya, itu liburan Desember. Kemudian ada liburan Idul Fitri, ya, Ramadan. Kemudian ada liburan akhir tahun, yaitu di akhir bulan Juni sampai masuk tahun ajaran baru. Jadi ada 3 kali liburan. Untuk setiap bulan ada liburan itu tidak ada.
tetapi setiap bulan ada penjengukan dan boleh dibawa pulang ke pondok, ya, dibawa keluar ke rumah, kecuali kalau memang rumahnya dekat mungkin ya, seperti ada yang dari perumahan Citra gitu ya. Nah itu mungkin dari pondok udah langsung ke rumah gitu yang dekat-dekat, tapi ketika penjengukan itu diperbolehkan dibawa keluar pondok untuk sekedar healing, jalan-jalan gitu ya, mencari mungkin yang keperluan-keperluan yang diinginkan. Nah itu diperbolehkan dan kembali lagi ke pondok untuk aturan yang sekarang berlaku jam 17.00. Seperti biasanya nanti akan ada informasi dari area. Jadi sebelum besok penjengukan, biasanya sehari atau 2 hari sebelumnya sudah ada informasi bahwa besok ada penjengukan, gini-gini, ada informasinya seperti itu. Kemudian sekaligus juga mungkin informasi terkait penelponan. Kalau penjengukan sebulan sekali di setiap hari Ahad pertama di bulan tertentu. Contoh besok kan hari Ahad pertama ya, tanggal 3 besok ya. Tanggal 3 besok, nah itu jadwal penjengukan untuk santri-santri di Pondok Pesantren Madinatul Quran, karena itu hari Ahad pertama di bulan Mei. Itu jadwal penjengukannya di situ. Untuk penelponan itu ada jadwal penelponan setiap minggu. Setiap hari Ahad, ada yang dimulai dari hari Sabtu kadang. Kalau memang ngantrinya banyak dari hari Sabtu kemudian sampai hari Ahad itu ada penelponan, ada jadwal insyaallah. Baik, Ustaz Abdul Rofi, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz ya. Dan semoga jawaban tersebut dapat menjawab ya kurang jelasnya informasi yang mungkin dirasakan oleh beberapa wali santri. Baik Ustaz, tidak terasa ya sudah jam 9 dan mungkin Umu Abu izin kami akhiri ya Google Meeting ini, dan insya Allah untuk pertanyaan yang belum terjawab ya sekali lagi akan kami rangkumkan ya Umu Abu, yang sudah terjawab ataupun yang belum terjawab insya Allah kami rangkumkan dan akan kami jawab ya, dan insya Allah rangkuman tersebut akan kami share ke masing-masing grup, dan juga recorder ya atau rekaman dari pertemuan ini juga akan kami share ke grup ya. Insya Allah semoga tidak ada informasi yang tertinggal ya, yang mana itu sangat berpengaruh ya untuk persiapan kedatangan santri yang insya Allah akan dilaksanakan di pertengahan Juli. Baik Umu Abu, sebagai informasi terakhir ya, setelah pertemuan ini mungkin di hari Ahad besok ya atau di Senin akan kami buatkan grup masing-masing area ya, SMP Ikhwan sendiri, SMA Akhwat sendiri, dan SMA Ikhwan juga sendiri. Jadi ada 3 area yang insya Allah kami buatkan grup ya, dan masing-masing akan kami masukkan juga pengurus dari pondok kami, sehingga ada pertanyaan yang ada ya itu boleh langsung ditanyakan ya ke kepala sekolahnya ataupun ke bagian kurikulum, Quran, dan kesantriannya. Baik, jazakallahu khairan Umu Abu atas partisipasi dalam pertemuan ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini, dan semoga Allah mudahkan ya segala urusan Umu Abu dalam persiapan santri ya dalam masuk pondok. Dan semoga Allah berkahi ya atas usaha Umu Abu ya dalam mendidik anak supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Mohon maaf Umu Abu atas segala keterbatasan ataupun kekurangan dalam pertemuan ini. Jika ada pertanyaan lagi boleh disampaikan ke nomor PPDB CS Madinatul Quran. Jazakallahu khairan kami ucapkan. Izin kami tutup diri, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih.